Selamat malam Mas Wahyu. Oke, selamat malam Mas Yahya. Ya, ketika kita punya pikiran untuk melakukan perbuatan buruk atau perbuatan yang jahat, itu katanya ada setan yang mempengaruhi kita, Mas Wahyu. Nah, tetapi ada malaikat, ya, bisa dibilang malaikat yang melarang kita untuk melakukan perbuatan jahat itu, Mas Wahyu. Sebenarnya itu memang ada setan yang mengganggu kita atau bagaimana, Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Setan ya Mas Yahya? Iya, Iya, saya dulu ketika kecil juga gitu Mas. Ya pengertian saya tentang setan juga begitu, tentang malaikat yang melarang kita. Bahkan sampai saya masih ingat waktu saya nonton film Mas Yahya. Jadi yang kiri sini, oh iya ya, di film ada ya, Mas. iya yang Ya. yang kiri di pundak kiri sini itu setan ya. Nah, yang bagian untuk ngompor-ngompori kita, Setan merah ya di itu kalau iya, di untuk menyuruh kita melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak baik. Sedangkan di pundak sisi kanan kita ini ada malaikat malaikat berwarna putih ya berwarna biasanya kalau putih yang biasanya di film digambarkan ya, seperti sosok digambarkan. bidadari biasanya Mas Eka. Betul. Intinya adalah yang satu menyuruh atau mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian yang satunya um, melarang kita untuk melakukan hal tersebut, atau lebih tepatnya um, menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang baik ya Mas Yahya, Iya, yang betul. baik. Nah, saya sekali lagi ini Mas Wahyu menjelaskan ini tentunya berdasarkan pemahaman pribadi, sesuai sama atau tidak dengan dulur-dulur, dengan teman-teman semuanya, monggo saja. Intinya kita ini hanya sharing untuk tujuan hidup yang lebih baik. Lepas dari itu, kalau memang ada ketidakcocokan, ada tidak kesesuaian, ketidaksamaan dengan sudut pandang atau pemahaman dari dulur-dulur, dari teman-teman semuanya, ya sekiranya kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati satu dengan yang lainnya, karena tujuan kita tentunya adalah sama-sama untuk kebaikan di dalam kita menjalani hidup ke depannya ya. Jadi kalau menurut Mas Yahya gimana? Ada setan ya Mas Yahya? Ada setan mempengaruhi kita untuk berbuat Mempengaruhi untuk buruk. melakukan hal-hal buruk ya, Ya, untuk mencuri, untuk mungkin menipu, untuk mencelakai orang lain, untuk menyakiti orang lain, kurang lebih demikian ya Mas Yahya. Bahkan betul. bahkan untuk menyakiti atau mencelakai diri sendiri juga Mas Betul, Yahya. betul ya. Iya kan? Ya, Sampai bunuh diri. bunuh diri ya. Nah, kalau menurut saya begini Mas, saya sudah sampaikan di video saya sebelumnya ya, bahwa apa yang ada di kehidupan kita di dunia ini itu semuanya bisa ada dan tidak ada karena kita. Jadi apa cari insun Mas? Apa cari aku? Kabeh ono iki mergo aku ono. Yen aku ora ono, ora bakalan ono kabeh iki. Nah, ini yang dimaksudkan bukan berarti kalau nggak ada kita itu nggak ada semuanya, ini terus nggak ada apa-apa, bukan Mas ya. Yang dimaksudkan kabeh ono mergo ingsun ono, utawa kabeh iki ono mergo aku ono, itu maksudnya ya diri kita ini loh Mas ya. Kalau nggak ada, misalkan nggak ada Mas Wahyu, mana ada Mas Wahyu mengatakan, oh ini baik, ini buruk, oh ini bagus, ini tidak bagus, kan nggak ada. Ya beda dengan Mas Yahya. Kalau Mas Yahya ada semua dan tidak ada semua juga karena Mas Yahya sendiri, bukan karena Mas Wahyu. Jadi makna yang terkandung di dalam kalimat bahwa semua ada karena aku ada itu begitu Mas Yahya. Ini supaya nggak salah di dalam uh, memahami ya, memahami sebuah kalimat. Nah, kemudian kalau semua itu ada karena aku ada dan semua itu menjadi tidak ada kalau
aku tidak ada. Jadi apa yang ada bisa menjadi tiada, dan yang tiada bisa menjadi ada. Itu karena aku. Jadi kalau Mas Yahya mau berbuat baik, itu bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Mas Yahya sendiri. Mas Wahyu atau aku mau berbuat baik, itu terjadi juga karena aku sendiri. Kalaupun aku mau berbuat yang tidak baik atau yang jahat, itu juga karena aku, bukan karena siapa-siapa, Mas Yahya. Nah, kalau Mas Yahya tanya, lah terus bagaimana dengan setan? Begini, kita ini kan seringkali, kita ini memang manusia itu diciptakan luar biasa sempurna, ya, punya akal, budi, lebih-lebih di dalamnya ada yang namanya roso. Tinggal rosonya ke roso ketuhanan atau roso ke kemanusiaan. Jadi kita itu paling pinter, Mas ya, di dalam menganalisa, di dalam merasakan. Memang kita yang punya rasa, ya, di dalam kita menilai, oh kalau ini begini berarti ini karena ini. Nah, termasuk ketika kita berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang tidak baik, berarti itu adalah perbuatan setan. Ya karena kita meyakini bahwa segala sesuatu yang bersifat tidak baik, yang bersifat jahat, yang menyakiti, yang merugikan, yang mengganggu orang lain atau siapapun itu dalam hal apapun itu kita gambarkan sebagai perwujudan daripada sifatnya setan, Mas Yahya. Jadi sudah kalau kita bicara setan itu tidak ada yang baik. Setan itu udah pasti jelek semua, Mas. Jelek semua. Jelek semua. Buruk semua sudah. Nah, sedangkan kita juga meyakini di dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar dalam hal apapun kepada siapapun itu merupakan gambaran daripada perintah-perintah atau sifat yang maha kuasa. Karena Tuhan tentunya akan menciptakan yang indah, yang bagus, yang baik, yang benar, Mas Yahya. Nah, tetapi balik lagi, kita bisa menyadari itu semua, itu atas dasar kita sendiri. Jadi kita itu bisa menjadi setan, kita juga bisa menjadi malaikat, kita bisa menjadi Tuhan. Gitu loh Mas Yahya. Bahkan kita bisa menjadi hewan, karena memang kita ini adalah makhluk yang paling sempurna, yang punya rasa. Tinggal mau kita bawa kemana dan kita menjalankannya seperti apa, Mas Yahya. Jadi kalau panjenengan lagi berpikir yang tidak bagus, yang tidak baik, ya sebetulnya yang menciptakan jenengan sendiri. Ya setannya yang jenengan sendiri itu. Ya. Gitu loh Mas Yahya. Jangan menyalahkan atau mengkambing hitamkan, kasihan setan-setannya nanti, ya. Jadi setan, sifatnya setan itu ada di diri kita. Semua yang paling jelek, yang paling jahat itu ada di kita. Dan semua yang paling baik, yang paling benar ada di kita. Ya tinggal menjalaninya saja bagaimana. Jadi tidak usah bingung, oh ini diperintah setan. Makanya ada sering orang bilang khilaf. Kenapa bisa khilaf? Sebetulnya karena tidak adanya pertimbangan. Karena tidak digunakan dua-duanya. Yang digunakan hanya unsur manusiawinya saja. Sehingga yang pusatnya di sini, kalau udah nafsu, udah sakit hati, udah pokoknya loro hati, pikirannya dan lain sebagainya, akhirnya mencelakai orang lain. Nggak digunakan rasa di dalam ketuhanannya. Gitu loh Mas Yahya. Sehingga pertimbangannya nggak ada. Nanti kalau sudah kejadian, katanya khilaf. Ya khilaf dan tidak tergantung kita. Makanya duduk tenang. Setiap mau melakukan apapun, dipikirkan dengan baik. Ditimbang dengan menggunakan rosonya ini. Sudah benar atau enggak. Untung ruginya di mana. Dari segala aspek. Jadi tidak asal Mas Yahya. Makanya kalau paham ini memang menjalani hidup itu enggak hanya begini aja Mas Yahya. Karena hidup ini bisa menjadi berat, bisa menjadi ringan, bisa menjadi mudah, bisa juga tidak, bisa enak, bisa enggak enak. Ya semua tergantung kita. Makanya Mas Wahyu sering sampaikan, kenalilah
siapa sejatinya diri kita. Utawa lek wong Jawa nyebut iki sapa sih ingsun iki. Jadi di dalamnya aku ini ada yang berkehendak atas kehidupan aku, Mas Yahya. Dan itu yang nggak banyak orang paham, Mas Yahya. Berarti kita mau buat perbuatan buruk, kejahatan, berbuat baik, itu semua tergantung kita ya Mas Oh Wahyu. iya, semua tergantung kita. Tergantung Kalau kita. panjenengan tanya, bukankah yang jahat-jahat itu dilarang sama Tuhan? Di mana? Iya. Lah ya kenapa kok Tuhan tidak melarang ini Mas, perbuatan jahat, perbuatan Iya. buruk? Kenapa Mas? Apa? Kan Ya. katanya perbuatan yang baik, yang jahat itu kan dilarang sama Tuhan. Kalau kita melakukan kejahatan-kejahatan itu kan larangan daripada Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan itu kan perintah-perintah Tuhan. Lah, sebetulnya ini saya secara pribadi ya Mas Yahya. Tuhan nggak pernah memerintah, nggak pernah melarang. Yang bisa mengatakan bahwa ini adalah perintah dan ini adalah larangan itu kita sebagai manusia. Jadi Tuhan ini sudah menyediakan, sudah menciptakan. Tinggal kamu mau bagaimana, mau baik, mau buruk, semua tergantung kamu. Makanya pertimbangkan itu dengan benar, dengan baik, gitu loh Mas Yahya. Jadi Tuhan itu mau diajak baik, mau diajak jahat, mau. Karena Tuhan ini sejatinya adalah sebuah energi kehidupan. Tinggal mau kamu manfaatkan untuk apa. Kalau Mas Wahyu kasih contoh, dia tidak upahnya energi listrik gitu loh Mas. Mas Wahyu sering kan ngomong. Iya, sering. Listrik itu dipakai untuk membantu meringankan kehidupan kita sebagai manusia itu bisa. Tapi dipakai untuk membunuh atau mencelakai kita, bahkan mencelakai orang lain juga bisa Mas Yahya. Energi kehidupan dari Yang Maha Kuasa juga sama. Sudah diciptakan, sudah disediakan, tinggal bagaimana kita menjalankannya, bagaimana kita mampu atau tidak memanfaatkannya dengan baik, dengan benar gitu. Jadi intinya mau perbuatan baik, perbuatan buruk, semua tergantung kita sebagai manusia. Karena kita diberi rasa, tujuannya adalah untuk menimbang. Jadi rasa itu ada di rasa manusiawi, ada di rasa ilahi kita. Istilahnya, ono ning jero pikiran, ya ono ning jero hati. Ada di dalam tubuh jasmani atau raga kita, yang pusatnya ada di otak, ada juga di dalam jiwa kita. Yang sering kita sebutnya yang simpel sekali ning jero ati gitu aja Mas Yahya. Jadi kita yang harus menimbang itu gitu loh Mas Yahya, supaya nggak asal kita melakukan apapun di dalam kehidupan kita.